Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Sain. Kali ini saya akan membahas tentang indera khusus, dan kita mulai dari indera penglihatan. Kita bahas dulu tentang struktur mata eksternal ya. Jadi ini kita akan jelaskan tentang bagaimana struktur mata bagian luar. Struktur mata eksternal adalah kelopak mata dan bulu mata. Jadi kelopak mata tersusun oleh kulit tanpa adanya lemak subkutis. Nah, kelopak mata sangat elastis dan mudah diregangkan, seperti terlihat pada trauma tumpul dan edema orbita. Batas kelopak mata ini berakhir pada plat tarsal, terletak pada batas kelopak. Batas ini mengandung banyak kelenjar kecil, ductus, batang rambut, dan bulu mata. Hubungan antara kelopak mata atas dan bawah itu dinamakan kantus. Nah, ini menarik dari penjelasan ini ya, bahwa kelopak mata itu tersusun oleh kulit tanpa adanya lemak subkutis, lemak di bawah jaringan kulit. Nah, coba bayangkan kira-kira apa yang terjadi ketika ada lemak di bawah kulit pada kulit bola mata, kelopak mata itu. Apa kira-kira yang bisa terjadi ya? Seandainya ada tertimbun lemak di daerah sana. Kira-kira ketika terjadi pertambahan berat badan bagi seseorang, tentu juga akan mengalami penimbunan lemak pada kelopak matanya. Dan saya tidak bisa bayangkan bagaimana beratnya kelopak mata itu ketika ada lemak di sana. Ya, mungkin orang yang tambah gemuk itu tidak bisa melihat lagi karena tertutupi oleh lemak yang menumpuk di sana. Untungnya diciptakan dengan sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada lemak di bawah jaringan kulit di kelopak mata itu. Ya, justru di kelopak mata merupakan jaringan yang longgar. Karena dia merupakan jaringan longgar, maka kelopak mata itu seringkali mengalami udem, pembengkakan karena terjadi penimbunan cairan daerah sana. Oke. Ini menarik tadi itu ya. Kemudian kita lanjut pada bagian luar. Kantus lateral terletak di aspek temporal lateral mata. Pada bagian dalam, kantus medial ini mengandung punta ya, atau muara yang memungkinkan air mata mengalir ke bagian atas sistem lakrimal. Nah, rongga elips antara kelopak mata terbuka disebut fissura palpebra. Sisi bawah kelopak mata ini dilapisi oleh konjuktiva palpebra. Posisi kelopak mata sebagian dikontrol oleh dua saraf kranial, yaitu saraf ketiga. Saraf ketiga namanya oculomotorius untuk membuka kelopak mata, itu fungsinya. Kemudian saraf ketujuh, yaitu saraf facialis untuk menutup kelopak mata. Nah, kita ke sistem lakrimal. Sistem lakrimal itu adalah bagaimana pengaliran air mata mulai dari produksi sampai air mata itu diairkan ke punta. Ya, jadi menjaga lingkungan lembab untuk mata bagian eksternal anterior itu salah satu pentingnya yang namanya sistem lakrimal ya, karena tentunya akan menjaga lingkungan lembab untuk mata pada bagian depan luar. Ada dua macam air mata yang biasanya diproduksi. Yang pertama itu adalah air mata pelumas. Air mata pelumas ini itu mengandung lemak, air, dan mukosa. Sedangkan air mata aqueous itu dihasilkan sebagai respon emosi dan iritasi dan hanya mengandung air. Ya, jadi kita pada saat kita dalam kondisi terbawa emosi seperti rasa sedih sehingga air mata itu keluar. Kemudian mungkin pada saat kita gembira terjadi pengeluaran juga air mata. Ini yang keluar sebenarnya adalah air mata aqueous yang hanya mengandung air saja. Beda dengan air mata pelumas itu tadi ya, karena dia mengandung lemak. Nah, di mata ada beberapa kelenjar yang ada di sana, yaitu ada kelenjar lakrimal. Nah, kelenjar inilah yang memproduksi air mata, di mana dia terletak di bagian anterior lateral, anterior depan samping lateral ya, pada bagian atap dari orbita bagian atas. Ya. Kemudian kelenjar lakrimal aksesoris ada juga ya, sebagai pelengkap, kelenjar pelengkap yang ada di mata. Menjaga mata bagian anterior tetap lembab, ya, menjaga mata bagian depan tetap lembab. Terdiri atas ada namanya kelenjar Zeiss atau sebaceous dan ada kelenjar Moll atau ciliaris yang terletak dalam batas kelopak mata. Nah, itu sudah jelas sekali. Di batas kelopak mata lah letaknya di kelenjar-kelenjar ini ya. Kemudian kelenjar Meben ada juga ya. Kemudian dia terletak pada satu barisan sepanjang tarsus kelopak mata atau kerangka lebar daripada kelopak mata dan berperan dalam komponen minyak dan air mata. Jadi pengeluaran air mata meliputi air mata keluar kemudian ke sistem pengaliran air mata, lalu ke sinus nasalis, sampai ke punta. Nah, dari punta, dia ke kanadikuli atas dan bawah, terus ke sakus atau kantong lakrimalis, lalu sampai lagi di sinus nasalis. Nah, di bola mata itu ada otot yang menggerakkan bola mata itu ya, ada beberapa otot di sini.
Gerakan bola mata itu sebenarnya dikontrol oleh 6 otot ekstraokuler namanya, yang dipersarafi oleh saraf oculomotorius, trochlearis, dan saraf abducens. Ya, 3, 4, dan 6. Lalu otot-otot penggerak bola mata, siapa saja itu? Yang mana saja? Yang pertama adalah musculus rectus lateralis. Dia berfungsi untuk melakukan abduksi. Kemudian musculus rectus medialis, melakukan adduksi. Musculus rectus superior, mengangkat bola mata dan adduksi. Musculus rectus inferior, melakukan depresi dan abduksi. Musculus oblique superior, ini berfungsi menggerakkan mata ke arah lateral inferior. Lalu ada musculus oblique inferior, menggerakkan mata ke arah superior dan ke lateral. Ya, mungkin ada istilah-istilah yang mungkin Anda belum tahu ya, seperti gerakan abduksi. Gerakan abduksi itu adalah gerakan di mana menjauhi daripada sumbu tubuh kita. Kemudian gerakan abduksi itu gerakan di mana mendekati sumbu tubuh kita, ya. Kemudian istilah depresi ya ke bawah, ya. Kemudian lateral itu ke samping, ya. Superior itu ke atas, inferior itu ke bawah, ya. Itu istilah-istilah yang menggambarkan tentang gerakan otot bola mata kita. Nah, bagaimana suplai darahnya? Suplai darah pada mata ini berasal dari cabang arteri carotis interna, cabang retina ophthalmic, dan arteri retina centralis, dan choriocapillaris. Ya, jadi ada tiga arteri yang memperdarahi mata kita. Ya, jadi ada arteri carotis, saya ulangi lagi, kemudian ada cabang retina ophthalmic, dan ada arteri retina centralis dan choriocapillaris. Oke, kemudian ada bagian mata yang seharusnya avaskular. Avaskular itu seharusnya tidak ada pembuluh darahnya, ya, yaitu lensa dan kornea. Jadi lensa itu tidak ada pembuluh darah di sana, ya, dan kornea, ya, itu seharusnya avaskular, ya, karena lensa kan bening, ya, dia sebagai tempat pembiasan cahaya masuk ke dalam retina. Jadi kalau lensanya tidak bening, justru nanti cahaya masuk itu menjadi pudar, ya, sehingga itu bisa mengurangi ketajaman penglihatan seseorang. Nah, bagaimana dengan nutrisinya kornea ini? Dari mana dia mendapatkan nutrisi? Karena padahal di sana tidak ada pembuluh darahnya, ya. Karena kita tahu yang menghantarkan nutrisi itu kan melalui dari sirkulasi darah kita. Namun, untuk mata, ternyata nutrisi didapatkan dari oksigen yang larut dalam air mata, ya. Kemudian dari humus aqueous, ya, dari air mata yang dihasilkan oleh kelenjar mata kita. Kemudian bagian kecil dari pembuluh darah kecil sekitar limbus corneosclera, ya. Dari situ dia mendapatkan nutrisi. Nah, bagaimana bola mata kita? Jadi bola mata dilapisi oleh 3 lapisan primer, sklera, uvea, ini mengandung koroid, dan retina. Ketiga lapisan tersebut berperan dalam bentuk mata yang bulat ketika berisi humor vitreus, ya, dan merupakan substansi seperti gelatin antara lensa dan retina. Kemudian sklera. Sklera itu adalah bagian putih mata. Di bagian posterior atau bagian belakang ini memiliki lubang yang dilalui saraf opticus, ya, saraf kedua dari saraf cranialis, dan pembuluh darah retina centralis. Lalu di bagian anterior ini berlanjut menjadi kornea. Dan permukaan anterior sklera diselubungi secara longgar dengan konjuktiva. Sehingga konjuktiva itu dikenal dengan nama konjuktiva palpebra, ya, di mana dia melapisi sisi bawah kelopak mata dan merupakan kelanjutan dari konjuktiva bulbaris. Nah, kemudian apa itu konjuktiva bulbaris? Ya, dia menyelubungi sklera anterior. Sklera pada bagian depan, ya, namanya anterior, depan, ya. Itu istilah-istilah yang mungkin Anda harus hafalkan, ya, istilah-istilah terkait dengan letak, ya, kemudian lokasi tubuh, dan istilah-istilah terkait dengan arah, ya, apakah medial ke dalam, inferior bawah, superior itu adalah atas. Kita ke uvea, ya. Uvea adalah lapisan tengah yang mengandung pigmen, di mana dia tersusun atas. Yang pertama adalah koroid. Koroid adalah lapisan vaskular yang memberikan darah ke lapisan epitel berpigmen, retina, dan retina sensoris perifer. Lalu ada iris. Iris adalah bagian anterior dari traktus uvea dan membagi ruangan antara kornea dan lensa, dan memberikan warna khas pada mata. Nah, di tengah-tengah iris terdapat pupil. Pupil akan berubah ukurannya ketika beradaptasi dengan cahaya, dengan berkontraksi dan berdilatasi. Nah, ini menarik, ya. Di tengah-tengah iris terdapat pupil. Iris ini berfungsi untuk memberikan warna khas pada mata seseorang, ya. Mungkin Anda pernah melihat matanya warna biru, matanya warna coklat, warna hitam, ya. Ini disebabkan karena fungsi dari fungsi daripada iris ini, ya. Kemudian badan siliar ini mengandung serabut otot yang menyebabkan kontraksi dan relaksasi sonula lensa.
yang berperan dalam menjaga tekanan intraokular dengan mensekresi humor aqueous. Normalnya adalah normal tekanan intraokular seseorang adalah antara 12 sampai dengan 21 mmHg milimeter hidrogenium ya. Jadi badan silier inilah yang berfungsi untuk mempertahankan tekanan intraokular dalam batas-batas normal. Kemudian retina. Retina adalah lapisan dalam pada bola mata yang merupakan jaringan depan 8 lapis semi transparan tipis yang melapisi bagian dalam bola mata. Bagian terdalam bola mata ini mengandung sel ganglionik dan fotosensitif retina sensoris. Nah, pada lapisan luarnya, bagian satu lapis adalah epitelium berpigmen. Retina ini mengandung vena dan arteri yang memberikan asupan darah terentang mulai dari saraf optikus di bagian posterior sampai dengan bagian atas anterior berigi atau ora serrata, dekat dengan badan siliar. Nah, di retina ada sel batang dan sel kerucut ya. Jadi retina mengandung dua jenis sel fotosintetis itu. Ya, sel batang terletak terutama pada aspek perifer retina, pada bagian permukaan retina. Ya, ini bertanggung jawab untuk penglihatan perifer, ketajaman penglihatan, ketajaman pandangan pencahayaan rendah, dan membedakan bentuk dan batas benda. Ya. Sementara sel kerucut terletak lebih sentral dengan konsentrasi tertinggi terdapat pada makula lutea, di mana makula lutea ini bertanggung jawab terhadap perbedaan warna dan penglihatan tajam. Dan sel ini hanya terdapat di fovea centralis. Asupan darah ke makula secara eksklusif melalui koroid. Jadi sini jelas perbedaan antara sel kerucut dengan sel batang ya. Jadi sel batang tadi, saya ulangi lagi, dia bertanggung jawab untuk penglihatan perifer, ketajaman pandangan dalam pencahayaan yang rendah atau di tempat-tempat gelap ya. Jadi tempat gelap atau tempat-tempat remang-remang itu yang lebih berperan di sini ada sel batang ya. Kemudian untuk sel kerucutnya, di sini hanya dia memiliki fungsi untuk membedakan warna dan penglihatan tajam atau ketajaman penglihatan. Jadi apakah Anda buta warna atau tidak, itu sangat tergantung dari sel kerucut di retina. Apakah ada penurunan ketajaman penglihatan, itu sangat tergantung daripada sel kerucut yang ada di retina. Ya, jadi sel kerucut dan sel batang ini tentunya memiliki fungsi yang berbeda ya. Kemudian asupan darah ke makula secara eksklusif melalui koroid ini sudah tadi dibahas. Lalu berikutnya adalah diskus optikus. Nah, disinilah retina sensoris berkonvergensi membentuk saraf optikus. Ya, dia tidak memiliki sel fotosintetis, sehingga dia dikatakan sebagai titik buta. Ya, maka titik buta itu adalah diskus optikus. Lalu retina distimulasi oleh cahaya masuk melalui kornea, lensa, dan humor vitreous. Nah, derajat ketajaman visus ini bergantung pada kejernihan refraksi, alur cahaya, dan bentuk bola mata. Ya, jadi derajat ketajaman visus dipertegas di sini ya tergantung dari kejernihan refraksi. Jernih tidaknya ya tergantung lensa mata seseorang. Karena ada kalanya lensa itu kabur ya, karena adanya katarak yang mungkin ada, sehingga itu bisa mengalami gangguan pada gangguan penglihatan ya, gangguan penglihatan tentunya. Bola mata, bentuk bola mata ini sangat mempengaruhi juga. Ketika bola mata itu sudah tidak bulat, melonjong, itu sangat mempengaruhi bagaimana alur cahaya masuk melalui bola mata ke retina ya. Nah, bagaimana sih proses melihat itu? Jadi proses melihat itu mulai dari impuls, kemudian ke retina, lalu terjadi urutan reaksi kimia dan hubungan neurologis ya. Kemudian ada impuls ke epitel berpigmen, lalu dia mentransfer ke saraf optikus, lalu ke kiasma optikus, ke korteks visual di lobus occipital, lalu terjadilah persepsi penglihatan. Nah, kita kembali melihat bagaimana struktur ruang anterior dari mata ini, yaitu ada pertama iris, lalu pupil. Pupil itu berbentuk bulat regular dan mempunyai ukuran dan respon terhadap cahaya yang sama pada kedua mata. Ada lensa kristalina yang merupakan jaringan dengan struktur transparan, tak berwarna, avaskular, dan bikonveks. Lalu ada badan siliar, dan ada humor aqueous yang dihasilkan di kamera posterior oleh badan silier. Nah, kemudian struktur ruang posterior. Ruang posterior merupakan segmen kecil yang dibatasi di bagian depan oleh sisi posterior, dan bagian posterior oleh humor vitreous, badan silier, sonula silier. Aspek posterior lensa dan humor aqueous berada di kamera posterior. Kemudian badan vitreous dibatasi pada bagian anterior oleh lensa
dan badan silir dan bagian posterior oleh retina. Ya, kemudian badan vitreous harus avaskuler dan tidak mengandung partikel. Kemudian humor vitreous akan mengerut sesuai pertambahan usia dan pada keadaan dehidrasi berat serta dapat mengakibatkan terlepasnya retina. Ya, jadi bisa menyebabkan suatu kondisi terlepasnya retina dari tempatnya ya kalau terjadi gangguan di humor vitreous ini. Ya. Kita lihat di sini gambar bola mata. Ya, ini bagian mata depannya. Ini sudah jelas ada arah penunjukan dari garis yang menunjukkan namanya. Ya. Jadi ini adalah kornea, ada lensa, ada iris. Iris inilah yang berkontraksi nanti sehingga dia menyebabkan pupil itu mengecil ataupun melebar. Tentunya reaksi yang terjadi ini berdasarkan pada respon yang muncul ya. Kemudian ya sampai ke belakang kita lihat ya, sampai ke saraf optikusnya. Ya, ada arteri-arteri yang terlibat. Ya, seperti inilah gambaran anatomi mata itu. Ini gambar mata luar ya. Kita bisa melihat ini ada kantus dalam yang tadi ya. Kemudian ini ada karunkula, muara daripada kelenjar atau ductus nasolacrimalis. Kemudian ini ada kanal atau saluran untuk lacrimalis inferior. Kemudian dekat puntung lacrimalis inferior. Kemudian ini ada pupil ya di tengah-tengah mata hitam. Kemudian ada iris, ya ada limbus. Limbus ini batas antara kornea dengan sklera. Kemudian ini adalah sklera yang putih. Kemudian ini ada konjuktiva ya di bawah. Lalu ada kantus luar ini ya. Pertemuan antara mata bawah, kelopak mata bawah dan mata atas. Ini kalau dia di luar namanya kantus luar atau kantus lateral, karena di dalam namanya medial. Kemudian kita ke sistem pendengaran ya, indera pendengaran. Indera pendengaran itu dibagi menjadi 3 bagian sebenarnya, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, telinga luar itu hanya terdiri dari auricula atau pinna atau daun telinga, dan ada saluran telinga luar, ya, yang disebut juga dengan meatus auditorius externus. Kemudian di telinga tengah, ya, bagian-bagiannya adalah membran timpani, ada rongga timpani, ada tuba eustachius, ada tulang-tulang pendengaran. Ada 3 tulang-tulang pendengaran itu adalah malleus, incus, dan stapes. Telinga dalam ada labirin bertulang terdiri atas cochlea, vestibulus, canalis, dan semicircularis. Kemudian ada labirin membranosa. Ya, ini gambar dari telinga ya. Jadi bisa dilihat ini adalah pinna, daun telinga, kemudian ada meatus acousticus externus ya, lian telinga luar. Kemudian di sini ada gendang telinga atau membran timpani, lalu di sini ada tulang-tulang pendengaran. Ada malleus, incus, dan stapes ya. Kemudian ini ada rumah siput atau cochlea. Nah, di sini terjadi serangkaian aktivitas sehingga nanti bisa dia kirimkan sinyalnya menuju ke saraf untuk dipersepsikan sebagai pendengaran. Bagaimana mekanisme mendengar itu terjadi? Ya, tentu karena ada gelombang suara, lalu masuk melalui meatus acousticus external, kemudian menuju pada membran timpani, kemudian diteruskan ke malleus, incus, dan stapes, ke vestibulus, perilim, dan endolim. Terus ke ujung saraf, 8 dipersepsikan di otak. Kemudian untuk keseimbangan yang mulai dari nervus vestibularis, terus terjadi perubahan bentuk kedudukan cairan endolim, kemudian sel rambut melengkung berubah, terjadi potensial aksi, kemudian terjadi potensial aksi, terus ke kanalis semicircularis dan aparatus vestibularis. Gerakan refleks, kemudian gerakan refleks ini mempertahankan keseimbangan. Kemudian air ruam pada koklea ya, pipa teratas namanya ya, kemudian ada jendela lonjong, kemudian pipa terbawah ada jendela bundar, lalu pipa tengah saluran koklea atau cairan endolim. Nah, kita ke bagaimana sistem penciuman, indera penciuman ya. Kita ke hidung. Hidung itu terdiri bagian eksternal dan internal. Bagian eksternal ini menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung dan kartilago atau tulang rawan. Kemudian bagian internal hidung adalah rongga berlorong. Nah, yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertikal yang sempit yang disebut septum.
Kemudian rongga hidung dilapisi dengan membran mukosa yang sangat banyak mengandung vaskular yang disebut sebagai mukosa hidung. Permukaan mukosa hidung dilapisi oleh sel-sel goblet yang mensekresi lendir secara terus-menerus dan bergerak ke belakang ke nasofaring oleh gerakan silia. Kemudian hidung berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke dan dari paru-paru. Hidung juga berfungsi sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirup ke dalam paru-paru. Nah, hidung juga bertanggung jawab terhadap olfaktori atau penghidup. Karena reseptor olfaktori terletak dalam mukosa hidung. Dan fungsi ini berkurang selama dengan penambahan usia. Nah, bagaimana dengan mekanisme sensasi bau? Ya tentunya ditangkap dulu oleh, sinyal itu ditangkap oleh reseptor, lalu sel olfarius yang melepasi membran mukosa hidung, ya, kemudian ke sel olfarius mengandung silia, lalu terjadi depolarisasi karena terikat oleh zat kimia yang sesuai bau tertentu dari udara. Kemudian depolarisasi sel ini pembentukan potensial aksi di lobus olfaktorius otak. Kemudian pengecapan, ya. Pengecapan, reseptor pengecapan adalah papil pengecap, namanya taste bud dalam bahasa Inggrisnya, ya. Kemudian taste bud ini terdapat pada lidah. Reseptor yang merespon terhadap rasa manis, pahit, asam, dan asin. Kemudian depolarisasi papil-papil pengecap, pengaktifan saraf cranialis 5 atau trigeminus facialis, kemudian glossopharyngeus dan vagus, ya, ke talamus lalu ke korteks cerebri. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.